Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was-su'batul khamisatu utawi cabangan kang kaping 5 iku al-imanu beriman bifana'il alami kelawan sirnane alam ad-dunyawi kang bangsa duniawiyah al-ulwa kang dhuwur wasupla lan kang ngisor wabil yaumil akhiri lan beriman kelawan dino akhir ma'ama sertane perkara istamala kang mengku apa ma alaihi ing atase yaumil akhir minal jazai saking balasan wal hisabilan hitungan wal mizani lan timbangan wassirati lan sirat wal jannati lan swarga wan nari lan neraka. Cabangan iman yang kelima adalah beriman dengan rusaknya atau dengan sirnanya alam dunia, baik alam dunia yang bagian atas ataupun yang bagian bawah. Yang atas maksudnya yang atas langit dan sebagainya yang mungkin bisa kita lihat. Kemudian yang di bawah lapisan-lapisan bumi ke bawah semuanya akan fana atau akan sirna. Termasuk juga beriman dengan hari akhir beserta semua yang ada setelah hari akhir itu, yaitu ada balasan setiap perbuatan, hitungan dari setiap perbuatan, timbangan setiap amalan perbuatan, kemudian sirat, kemudian yang terakhir surga atau di neraka. Ini kita beriman dengan semua ini, bahwa perkara ini adalah perkara yang telah dipastikan di dalam agama akan kita alami. Yang namanya yaumil akhir atau biasa kita katakan hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an yang banyak sekali. Bahkan ada satu surat full menerangkan hari kiamat. Surat Al-Qiyamah namanya. Begitu pula yang lain surat Al-Zalzalah. Ini juga diartikan oleh para ulama hari kiamat. Kemudian surat Al-Qiyamah, surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini juga maknanya kiamat. Di mana dalam ayat-ayat itu menjelaskan bahwa apa yang kita lihat sekarang ini itu akan sirna. Sehingga nanti ketika manusia sudah di akhirat, dunia ini tinggal cerita. Kalau sekarang ini akhirat ini yang dibicarakan, yang diceritakan. Nanti kalau sudah di akhirat terbalik, dunianya ini yang tinggal cerita mengenai dulu apa yang telah kita kerjakan. Maka perkara ini merupakan rukun daripada rukun iman yang harus kita yakini. Lah terjadinya kapan? Itu seperti di dalam riwayat diterangkan, yang mulia baginda Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ditanya oleh Jibril alaihissalam, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Maka yang mulia baginda Nabi beliau menjelaskan, mal mas'ulu anhu bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya mengenai perkara ini tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya yang ditanya ya tidak tahu, yang bertanya begitu pula tidak tahu kepastiannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang memastikan kapan itu akan terjadi. Tapi pasti terjadi. Dan sudah diteliti oleh orang-orang, memang akan terjadi perkara. Entah kapannya, wallahu a'lam. Tetapi beliau menerangkan mengenai
surutus sa'ah, syarat-syaratnya atau tanda-tandanya. Ketika beliau ditanya wa ma asyratuha, apa tanda-tandanya kiamat itu? Maka diantaranya yang disebutkan oleh Yang Mulia Baginda Nabi, diantaranya bahwa engkau akan melihat nanti orang-orang berlomba-lomba di dalam bangunan-bangunan. Wa taral khuffatal urrata yatabahawna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang mereka ini tidak bersandal, kemudian tidak berpakaian. Maknanya dia ini orang yang sebelumnya itu tidak punya. Ini para ulama banyak yang menyebutkan ini sebutan kepada orang-orang Arab Badui pada zaman itu. Karena orang-orang Arab Badui ini mereka hidupnya berpindah-pindah, kemudian tidak menetap sebagai satu masyarakat yang hidup di kota atau di kampung, tidak. Tapi mereka ini akan berpindah-pindah mencari mana tempat-tempat yang bisa untuk ditinggali untuk makanan ternaknya. Orang-orang Arab Badui ini kalau musim ini akan ke arah sini, mereka pindah di sana, hidup di sana. Beberapa lama nanti ketika dirasa sudah tidak sesuai, nanti berkurang makanannya dan sebagainya, mereka akan berpindah lagi ke tempat yang lain. Dan mereka ini hidupnya pindah-pindah itu, bangunan-bangunannya ini tidak permanen. Bangunannya itu ya seperti kemah, lebih bisa dibongkar pasang karena akan pindah. Ini merujuk kepada mereka, kata para ulama, di mana mereka nanti akan menjadi orang-orang yang kaya, kemudian berlomba-lomba dalam bangunan-bangunan. Mau kita melihat sekarang ini ya di negeri Arab, Jazirah Arabiah ini, bangunan-bangunan tinggi, bahkan orang-orang yang dulunya itu dari kalangan Badui, yang orang-orang yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin, kemudian membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ini asyratuha. Asyrat maksudnya tanda-tandanya. Ada tanda yang sugro, ada tanda yang kubro. Tanda yang besar ini berarti sudah dekatnya kiamat itu. Di antaranya akan munculnya Imam Mahdi dan sebagainya dari yang diterangkan oleh para ulama. Lah, kita sebagai orang beriman yakin atau beriman bahwa kiamat itu akan terjadi. Adapun kepastiannya wallahu a'lam. Wal ba'tsi wal qadaril jalili wa jam'ina bi masyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Wal ba'tsi lan beriman kelawan kebangkitan, wal qadari dan beriman kelawan takdir, al jalili kang agung, wa jam'ina lan kumpule kita fi mahsyarin ing dalam mahsyar, fihi tetap dalam mahsyar, al khalaiqu tawi pira-pira makhluk, tahsyamu padha kepayahan apa makhluk. Zakara nutur sintan an-nazimu, nazim fi hadzal bait ing dalam ikilah bait nazaman salasa su'abin ing telu pira-pira cabangane iman. Faqala mongko ngendika sinten nazim ala naskima ing atase uruntutane keterangan taqaddama kang wis dingin apa mah. Wasobatu sadisatu utawi cabangan iman kang keenam ikwal imanu beriman bi annallaha kelawan temen setune Allah iku ya ba'atsu bangkitake sinten Allah al mauta ing wong kang padha mati. Sawaun kanu padha uga ana sapa mauta ana iku makburina dan kubur au girkiyin utawa tenggelam
au ghairi zalika utawa sakliyane mengkono-mengkonone makburin au girkin. Wal mab'utsu tawi kang den bangkitake huwa ya mab'uts iku ainu hadzal badani kehananane ikilah badan. La mislahu ora sepadane badan ijma'an kelawan sepakate para ulama. Qala dawu sinten Allah taala za'amal ladzina kafaru an la yab'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Za'ama nyono sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa si alladzina allai yab'atsu an intaman setuhune kelakuan iku la yab'atsu ora pisan-pisan la yab'atsu orang pisan-pisan den bangkitake sapa si alladzina kul jawab sapa sira Muhammad nerangno sapa sira Muhammad bala sekali-kali orang mengkono tetapi ini bakal den bangkitake. Wa rabbi lan demi pangeran ingsun latu ba'atsunna nyektine bakal dibangkitake temenanan sapa sira kabeh. Rukun cabangan iman yang keenam yaitu beriman bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah meninggal. Baik meninggalnya itu setelah meninggalnya mereka dikubur, atau meninggalnya itu mereka tenggelam, atau meninggalnya yang selain itu, umpamanya dengan meninggal yang selain itu, umpamanya seperti kecelakaan pesawat, jasadnya tidak ditemukan, pesawatnya tidak ditemukan, ataupun yang lain-lain selain itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Terus yang dibangkitkan niku nopo? Yang dibangkitkan al-mab'uts huwa ainu hadzal badan. Yang dibangkitkan itu ya badan kita ini. La mislahu bukan yang seperti badan kita. Tapi badan kita yang ada sekarang kita pakai sekarang ini nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah. Ijma'an dan ini sepakat para ulama mengenai perkara ini. Sehingga nanti apa yang badan kita inilah yang akan bersaksi, yang akan bersaksi di hadapan Allah mengenai apa yang telah dikerjakan oleh dia dulu ketika hidupnya. Seperti dalam ayat yang lain disebutkan bahwa tangan itu akan berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu ala afwaihim. Pada hari itu di mana lisan kita, mulut kita, mulut kita ini tidak bisa berbicara. Pada hari ketika mulut-mulutnya ini ditutup, tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu adalah tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi itu kaki-kakinya. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang dulu telah dikerjakan ketika dulu di dunia. Jadi orang yang lisannya pandai bicara, justru nanti di akhirat lisannya tidak bisa bicara, ditutup oleh Allah, tidak bisa bicara. Lah ini kok nggak bisa bicara? Padahal dulu pandai bicara. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia sehingga dia itu bisa bicara, di akhirat diciptakan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah tidak bisa bicara. Tahu-tahu tangannya yang bicara. Tangannya bilang, "Nih kamu di sini berbuat begini, begini, begini." Kemudian kakinya bersaksi, "Benar, dulu telah begini dan begini." Maka betul-betul ini perkara yang serius sekali untuk kita pikirkan. Kalau itu terjadi, Masya Allah, bagaimana manusia ini tidak bisa lagi menghindar dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk yang kita
imani atau kita beriman bahwa semua yang mati itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dulu mereka kerjakan ketika di dunia. Was-su'batus sabi'atu utawi cabangan iman kang kaping 7 iqal imanu beriman bil qadari kelawan takdir. Bi anta taqidah kelawan yen to meyakini sapa sira annallaha taala bahwasanya Allah taala iku aujada mujudake sinten Allah al asya'a ing suji-wiji ala tabaqi ma ing atase runtutane ke perkara sabako kang wis dingin bi kelawan ma apa ilmuhu ngilmune Allah taala. Pajami af'alil khalqi mongko utawi sakabehane pira-pira perbuatane makhluk iku bi takdirillahi taala kelawan takdire Allah taala, kelawan ketetapane Gusti Allah taala. Payam bagi mongko prayoga lil insani kanggo manusa apa ayar dia nyanto ridho sapa si insan bikul lima kelawan saben-saben perkara ya jari kang lumaku bihi kelawan ma apa al qadau keputusane Allah. Ini yang ketujuh, beriman dengan takdir. Nah, ini kok jadi ketujuh ini padahal di dalam rukun iman itu disebutkan ini yang nomor 6. Ketika baginda Nabi ditanya apa itu iman, maka beliau menjawab antu'minu billahi wa rasulihi, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yang keenam itu adalah beriman dengan takdir. Ini kok jadi 7 ini bagaimana? Ini yang dibahas di sini ini bukan runtutan atau dasar keimanan atau bukan rukun iman, tetapi yang dibahas di sini ini adalah cabangan keimanan. Dihitung cabangan keimanan itu seperti yang disebutkan oleh yang mulia baginda Nabi dalam hadis sebelumnya, ada 77 cabangannya. Nah, ini setelah dihitung itu Imam Nawawi beliau menjelaskan yang kelima cabangan iman itu beriman dengan rusaknya alam, yang keenam itu beriman dengan hari kebangkitan di mana semuanya akan dibangkitkan. Kemudian yang ketujuh itu beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir niku bagaimana? Bi an taqida annallaha ta'ala aujadal asya ala tabaqi ma sabaqa bihi ilmuhullahu ta'ala. Maksudnya beriman dengan takdir yaitu dengan kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala yang mewujudkan segala sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah atau berdasarkan ilmu Allah yang terdahulu yang qadim. Bahwa segala sesuatu itu telah yang diciptakan oleh Allah itu adalah berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Maka semua apa saja perbuatannya makhluk itu adalah berdasarkan takdir Allah taala. Orang ini akan berhasil, itu adalah takdir Allah. Orang ini akan menjadi ini, menjadi orang mulia dan sebagainya, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah telah diciptakan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi. Lah terus, maka bagi manusia hendaknya dia ridho dengan semua perkara yang terjadi dalam kehidupannya, bahwa itu adalah qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi kepada kita, maka kita ini pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita beriman kepada Allah bahwa semuanya terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa an Syekh Afifuddin wa yuhkalan dan ceritaake an Syekh Afifuddin saking Syekh Afifuddin Az-Zahid apa anu temen setuhune kelakuan
iku kana terjadi iku bi Misra ing dalam negara Mesir. Ini beliau Syekh Afifuddin beliau menceritakan bahwa kejadian ini terjadi ketika beliau berada di Mesir. Pabalaghahu mongko tumeka ing Syekh apa ma perkara waku akan terjadi bi Baghdad ing tanah Baghdad. Min qatlil kufari saking mateni wong kafir lil muslimina marang pira-pira wong Islam. Hatta kharabat sehingga ni dadi hancur sehingga ni dadi suwung apa Baghdadu Baghdad salah sasinina ing dalam telu pira-pira taun wanis pasanatin lan separuh tahun tegese 3,5 tahun. Bi ghairi khalifatin kelawan tanpa khalifah, kelawan tanpa pimpinan. Wa min ta'liqil kufari lan saking gantungake wong kafir al mashahifa ing mushaf Al-Qur'an bi anakil kilabi ing dalam gulu-gulune asu. Wa alqahum lan guwae kufar kutubal a'immati ing pira-pira kitabe a'immah imam-imam pid Dajlati ing dalam sungai Dajlah. Sata sorot sehingga ni dumadi apa kutubul a'immah dadi ku kal jisri tamril khaili kaya dene bendungan sangka batange kurma alaiha ing atase kutub. Pangkara mongko ngingkari sinten Syekh zalika ing mengkono-mengkono ni kejadian. Pakola mongko dawuh sinten Syekh, ya Rabbi kaifa hadza. Ya Rabbi duh pangeran ingsun, kaifa hadza. Kaifa halika pri hadza ikilah kejadian. Wa fihim lan iku tetap ing dalam Baghdad al-atfalu utawi pira-pira bocah cilik. Waman lan wong la zanba kang ora ana dosa iku maujud lahu marang man. Faroha mongko ningali sapa Syekh fil manami ing dalem turune Syekh ningali rajulan ing wong lanang. Wa piyadihi lan iku tepi ing dalem tangane Syekh ing dalem tangane rajul kitabun utawi tulisan. Fa akhadhu mongko ngalap sinten Syekh ing kitab. Fa iza fihi mongko dumadahan ing dalem kitab apa hazanil baitani ikilah baitul loro bim bahril mutaqaribi sing saking kitab mutaqarib. Da'il i'tirada famal amru laka walal hukma fi harakatil falaki wala tus'alullaha an fi'lihi paman khada lajjata bahrin halaka. Da'il i'tirad tinggalkanlah al-i'tirada ing berpaling. Jangan tinggalkanlah kamu dari berpaling. Maksudnya berpaling kepada selain Allah. Jangan tinggalkan berpaling kepada selain Allah. Pamal amrolaka. Pama lan iku apa to? Al amru utawi urusan laka marang sira. Walal hukmalan ora ana hukum iku maujud bi harakatil falaki ing dalam pira-pira perbuatane atau gerakan-gerakane falak utawa kang nguasai falak. Wala tas'alullaha an fi'lihi wala tas'alulan aja takon sapa sira Allah ing Gusti Allah an fi'lihi saking perbuatane Allah. Paman mengkotai sapa wong iki khada nyemplung sapa siman lajjata bahrin ing jerone segara halaka mongko tenggelam sapa siman halaka mongko binasa sapa siman. Oke, di dalam kitab Syu'abil Iman Imam Nawawi beliau menceritakan mengenai ulama pada zaman Khalifah Islam di Baghdad.
terakhir dari khalifah Islam dari Bani Abbasiyah. Di mana di Baghdad itu telah diperangi atau dikuasai oleh bangsa Tartar. Orang-orang Tartar, orang yang saat itu rajanya yang terkenal Genghis Khan. Dia telah memerangi negara-negara dan dia ingin menguasai semuanya, termasuk sampai di negeri Baghdad, di negeri Irak, sekarang Irak. Maka orang Islam kalah pada saat itu. Bahkan dalam riwayat itu diterangkan seolah-olah orang Islam tidak melawan sama sekali atas serangan yang terjadi. Maka semuanya siapa saja yang besar ditemui, dibantai semua sama orang-orang barbar. Sampai Baghdad itu suwung seperti kampung yang kosong atau seperti kota kosong. Tidak ada kehidupan sampai 3,5 tahun lamanya. Bangunannya ambruk, roboh semua. Orang-orang itu tidak ada pasar yang berdagang, tidak ada jalan yang orang lewat. Pokoknya seperti kampung suwung, sepi. Hanya ada mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, tidak ada yang ngurus. Ini keadaannya itu begitu sangat pedih, ini membayangkannya. Kemudian dijadikan mainan-mainan, termasuk masahib atau mushaf-mushaf Al-Quran ini untuk menghina musuhnya, yaitu menghina orang-orang Islam pada saat itu yang sudah dikalahkan, itu dikalungkan di anjing-anjing mereka. Jadi Genghis Khan itu tentaranya ini punya itu kilap atau anjing-anjing yang dipakai untuk memburu musuhnya, dan ini untuk menghina atau untuk merendahkan, menjatuhkan mental orang-orang Islam. Itu Quran-Quran ini digantungkan di leher anjing-anjing mereka. Bahkan kitab-kitabnya para ulama, karena Baghdad pada zaman itu terkenal sebagai kota ilmu. Perpustakaan-perpustakaan besar ada di Baghdad. Dari berbagai macam fan-fan ilmu berkumpul di sana para ilmuwan. Sampai perpustakaan itu memuat ribuan buku-buku yang ditulis oleh para ulama, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Itu semua oleh orang-orang Tartar ini dibuang ke sungai Dajlah, dilemparkan ke sana, sebagian dibakar, sebagian dilemparkan. Saking banyaknya itu sampai seperti bendungan, seperti jembatan yang bisa dilewati oleh orang untuk nyebrang ke seberang. Maka Syekh Afifuddin ini beliau menangis mendengar yang terjadi di Baghdad ini. Beliau di dalam hatinya mengatakan, ya Rabbi kaifa hadza? Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana ini? Wa fihim, sedangkan di Baghdad itu al-atfal, ada anak-anak kecil yang mereka tidak punya dosa. Bagaimana ini kok terjadi, dibiarkan seperti itu? Tidak ada pembiaran yang seperti itu. Kenapa Allah itu memperlakukan Baghdad itu seperti itu? Kira-kira ini keluhan beliau. Maka beliau melihat di dalam mimpinya, dalam kesedihan munajatnya beliau ini, kemudian beliau tertidur. Dalam tidurnya itu beliau mimpi ada seseorang, di tangannya itu ada kertas, ada kitab atau ada tulisan.
Lah beliau melihat orang itu diam pegang tulisan itu, diambil ini tulisannya oleh beliau. Kemudian beliau melihat, ternyata di dalam tulisan itu ada yang nazoman dalam kitab Bahrul Mutaqarrib itu, di mana disebutkan da'il i'tirad famalakal amru laka. Jangan engkau berpaling kepada selain Allah, karena tidak ada perkara yang terjadi itu kecuali adalah ketentuan Allah. Kemudian apa urusan kamu? Famal amru laka, apa urusan kamu? Walal hukma, dan tidak ada hukum fi harakatil falaki, di dalam pergerakan-pergerakannya falak atau pergerakan-pergerakannya alam ini. Wala tas'alullaha an fi'lihi, jangan kau bertanya kepada Allah mengenai apa perbuatannya Allah. Karena barang siapa yang menyelam atau bertanya-tanya seperti itu, paman khodo, siapa yang bertanya seperti itu, lajjata bahrin, dengan bertanya yang terlalu dalam, halaka, maka dia akan binasa atau akan hancur. Maksudnya, kenapa kita itu bertanya, Allah itu kenapa membiarkan orang-orang Islam dalam keadaan tertindas dan sebagainya, seperti sekarang ini yang terjadi. Kalau dulu pun sudah pernah terjadi, sekarang pun terjadi lagi, di mana anak-anak tidak berdosa mereka menjadi korban dari kebiadabannya manusia, hanya karena mementingkan, katakanlah, egonya atau mementingkan keinginan, kemauannya, nafsunya masing-masing. Lah, pembiaran-pembiaran seperti itu, jangan kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ini tidak menurunkan saja pertolongannya dari langit, para malaikat diturunkan sehingga mati semuanya orang-orang yang memusuhi Islam itu, memusuhi atau membunuh anak-anak itu? Kenapa tidak seperti itu, Bang? Atau jatuhkan saja meteor atau apa, biar semuanya binasa. Orang-orang yang tega membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa itu. Mungkin kita bertanya seperti itu. Maka di dalam jawaban dari kegalauannya Syekh tadi, itu pertama, pergerakan-pergerakannya alam, putarannya siang malam, musim hujan, musim kemarau, panas, dingin, dan sebagainya. Apa kita akan bertanya kenapa ini kok malam sekarang ini? Kenapa nggak siang aja? Aku panduwe gawe ini, nggak usah hujan, terang baik. Tapi ternyata hujan juga umpamanya. Ini kok musim begini bagusnya seperti ini, tapi kok yang terjadi itu harakatul falak, pergerakan-pergerakan alam itu juga tidak sesuai dengan kemauan kita. Ketika Allah berkehendak ini datangnya malam, ya malam terjadi. Siang ya siang. Panas ya panas, hujan ya hujan. Apa kita ini akan bertanya atau memprotes atau tidak terima? Ini saya nggak terima ini hujan. Ini saya nggak terima, ini kan juga nggak bisa. Apa hak kita untuk bertanya-tanya seperti itu atau protes seperti itu? Apalagi kalau dinisbatkan kepada Allah yang mengatur semuanya. Maka kalau kita ini membiarkan diri kita menyalah-nyalakan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di alam ini, maka itu akan membuat kita ini binasa. Rusak iman kita, rusak keyakinan kita, akhirnya malah membuat diri kita yang rugi dan binasa. Nah, terus bagaimana ini?
yang telah terjadi itu atau yang terjadi ini kita bertanya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Dari semua hal yang terjadi, apa hikmah Allah? Sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat, kemudian kita bisa meningkatkan diri di dalam rohani kita, dalam keimanan kita, atau dalam keyakinan kita kepada Allah SWT. Diterangkan oleh para ulama, orang-orang Islam pada zaman Bani Abbasiyah atau pada saat serangan Tartar ini, itu mereka terlena dengan kemegahan-kemegahan yang mereka miliki, di mana kekayaan-kekayaan dunia itu telah berkumpul kepada orang-orang Islam. Mereka memiliki macam-macam hal yang maju melebihi yang lain-lainnya. Sudah terlena seperti itu, akhirnya apa? Mereka ini ketika menghadapi musuh yang menyerangnya itu tidak siap untuk itu. Tidak siap untuk meninggalkan kesenangan kemewahannya, gelagapan. Akhirnya mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Nah, ini hikmahnya bisa kita ambil seperti itu. Ataupun yang lain-lain. Maksudnya mengenai apa yang terjadi dan telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu jangan kita bertanya kenapa, tapi bertanyalah apa hikmahnya. Sehingga kita berusaha untuk mengambil manfaat dari semua takdir-takdir yang terjadi, dan kita tetap berusaha bisa menjadikan hikmah itu menjadi manfaat bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Nah, ini termasuk rukun daripada rukun iman, yaitu beriman dengan takdir, bahwa semua yang terjadi, baik itu yang baik, takdir yang baik, yang menyenangkan, ataupun takdir yang buruk, yang menyusahkan, yang menyedihkan, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada hamba-hamba. Dan kita harus beriman. Kalaupun kita tidak beriman pun ya tetap juga akan terjadi. Bukan kemudian kita tidak beriman itu tidak terjadi, itu juga tidak. Maka kita mengambil hikmah dari semua yang terjadi, sehingga tadi kita bisa meningkatkan diri kita dalam keimanan kita kepada Allah SWT. Was-sahabatu saminatu al-imanu bi annal khalaiqa yusakuna jami'an ba'dal ba'tsi wan nusyur. Cabangan iman yang ke-8 adalah beriman bahwa sesungguhnya seluruh makhluk akan digiring, akan dikumpulkan semuanya setelah dibangkitkan ila ardil mahsyar, ke tanah mahsyar. Ai al-muqifi, yaitu tempat mauquf, tempat dikumpulkannya, yaitu di tanah mahsyar. Wahia utawi mahsyar iku ardun, bumi, iku ardun, tanah, baydau yang putih, qain yang datar, yang qain yang lebar, sof-sofin yang rata. Lapiha, tidak ada di ardul mahsyar iwajun, tidak ada lubang atau jurang. Wala amtun, tidak ada tempat yang tinggi atau bukit atau dataran tinggi. Wala alaiha, dan tidak ada di bumi mahsyar itu rabwatun, ada tempat-tempat tinggi untuk sembunyi. Yakhtafi, yang bersembunyi al-insanu, manusia, waro'aha, di belakangnya robwah. Wala wahdatun, dan tidak ada jurang, yan khafidu, yang turun anil ayuni, dari penglihatan, maksudnya pandangan yang tanah yang turun sehingga penglihatan kita untuk melihatnya itu turun, itu tidak ada. Bal huwa, bahkan mahsyar itu sa'idun wahidun, adalah lapangan yang satu, basitun, yang luas,
la tafawata fihi, yang tidak ada undaan-undaan atau tidak ada perkara-perkara tinggi di dalamnya. Yusakuna ilaiha zumaro, yusakuna manusia dikumpulkan ilaiha kepada mahsyar itu zumaro dalam keadaan berkelompok-kelompok atau bergolongan-golongan. Ini yang cabangan iman yang ke-8, bahwa seluruh makhluk itu akan digiring semuanya untuk dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, di mana mereka itu dikumpulkan ke bumi mahsyar namanya, atau biasa kita sebut padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa? Di dalam kitab ini diterangkan, padang mahsyar itu ardun baydo katanya. Bumi yang putih, yang luas, yang datar. Tidak ada jurang, tidak ada bukit, atau tidak ada tempat tinggi yang orang bisa berlindung atau bersembunyi di belakangnya, tidak ada. Jadi rata, luas, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang tanah yang jurang. Semua manusia digiring ke bumi mahsyar itu, dan mereka ini zumaro, berkelompok-kelompok atau bergolongan-golongan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini orang Islam sendiri nanti, orang yang tidak Islam nanti sendiri. Kemudian ahlul masjid nanti sendiri golongannya, bersendiri-sendiri, berkelompok-kelompok, sebagaimana ketika hidupnya di dunia. Ini keadaannya nanti di mahsyar nanti. Maka manusia di mahsyar itu, orang yang beriman, diterangkan di sini keadaan manusia di mahsyar itu berbeda-beda. Kemudian yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menerangkan bahwa orang beriman, orang Islam, umat beliau di akhirat itu menjadi 7 golongan. As-siddiqun wal alimun wal budala'u wasyuhada'u wal hujjaju wal muti'una wal asuna. Ini umat orang Islam. Ada 7 golongan. Pertama as-siddiqun, yaitu orang-orang yang lurus keimanannya, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar di dalam kehidupan mereka. Dikatakan siddiqun karena hati dan ucapannya itu satu. Dan mereka ini orang-orang yang sabiqul awwalun, mereka ini orang-orang yang utama dan pertama dari kalangan umat yang mulia baginda Nabi. Kemudian yang golongan yang kedua al-alimun, yaitu orang-orang alim, para ulama. Golongannya orang-orang alim. Kemudian yang ketiga wal budala, orang-orang mulia. Orang-orang yang terhormat dari kalangan umat ini, yang mereka menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan kotor. Dan mereka mengajak dirinya, keluarganya dan semuanya kepada hal-hal yang mulia, namanya budala. Kemudian wasyuhada yang kelima, yang keempat adalah orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang kelima al-hujjaju, orang-orang yang haji. Jadi orang-orang haji ini mereka punya golongan sendiri. Ini orang-orang kan tahu ini orang Islam dari umat yang mulia baginda Nabi, yang mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun dengan berbagai keadaan, berbagai tantangan, tapi dengan penuh semangat, dengan keimanan mereka berangkat haji. Golongan ini sendiri di padang mahsyar nanti. Terus yang keenam al-muti'un, orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga kita semuanya
Terus yang ketujuh, al-asun, ini yang jangan sampai kita masuk dalam golongan ini, yaitu orang-orang Islam tetapi mereka ini maksiat kepada Allah SWT. Jadi 6-nya itu yang disebutkan di mahsyar itu sebagai orang-orang yang selamat, hanya satu ini, yang 7 ini saja yang nanti itu menjadi orang-orang yang berat ketika di mahsyar. Golongan yang berat menghadapi mahsyar itu yaitu al-asun, orang-orang yang maksiat. Al-asun itu siapa? Mereka orang-orang yang melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Ini namanya maksiat. Umpamanya tidak sholat, tidak puasa, ini namanya maksiat. Karena agama itu memerintahkan itu kemudian tidak dikerjakan. Maka penting kita mengerjakan perkara itu sehingga kita paling tidak masuk golongan yang ke-6 ini, al-muti'un, masuk golongan orang-orang yang taat. Kemudian ketika kita ini punya kemampuan sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah, berusaha untuk melaksanakan haji. Karena ini golongan haji ini sendiri. Lalu ketika kita ini melaksanakan perintah-perintah agama, maka kita usahakan terus kita itu dalam kebaikan, dalam melaksanakan perintah-perintah agama, sehingga kalau kita ini mati masuk dalam golongan syuhada. Nah, syuhada ini bagaimana? Mereka ini istiqomah dalam kebaikan, kemudian meninggal dalam kebaikan. Dan mengajak, terutama ya mengajak diri kita sendiri. Kemudian orang-orang dalam tanggungan kita, istri, anaknya, diajak untuk kepada hal-hal yang baik. Apa sajalah yang baik itu. Apakah itu ibadah, apakah itu perkataan, perbuatan, apa saja yang baik, itu kita menganjurkan mereka. Maka ini masuk golongannya budala, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, yang menganjurkan kepada kebaikan. Terus kita ini untuk melaksanakan kebaikan itu, tentu kita harus tahu mana ini yang baik, mana ini tidak baik. Maka kita belajar, istilahnya ngaji. Nah, inilah golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang alim yang mengetahui perintah-perintah agama. Lah, yang paling tinggi ketika kita mengetahui kebaikan itu, bagaimana kita terus berusaha dalam kebaikan, hatinya ditata, lisannya ditata, amalannya ditata, zahir batinnya, sehingga dia ini masuk golongan siddiqun, yang utama dari umat yang mulia baginda Nabi, yaitu orang-orang yang lurus, yang baik, yang benar di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka ini menjadi golongan yang utama di mahsyar nanti. Dan ini yang disebutkan di dalam riwayat ini, bahwa umat yang mulia baginda Nabi itu dikumpulkan dalam menjadi 7 golongan di akhirat nanti. Semoga kita ini masuk golongan orang-orang yang beruntung, ya. Paling tidak yang muti'un, hujjajun, syuhada, budola, alimun, dan yang paling luhur, yang paling tinggi as-siddiqun, orang-orang yang lurus, yang benar di dalam kehidupan mereka. Para bapak dan para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa keterangan yang bisa kita baca bersama pada kesempatan ini. Ada benarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kehilapan, kesalahan semuanya karena kebodohan kami, kekurangan kami. Maka kami mohon maaf pada Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, dan juga kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim atas segala kekurangan atau kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dari apa yang kita dengarkan, menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan
sedikit demi sedikit kita bisa membenahi hati kita, membenahi iman kita sehingga menjadi iman yang lurus, yang baik, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.